Geda gedi geda oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deka Nabila Putri dengan NIM 220 40 45 0168 dari kelas B Program Studi Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan deskripsi terkait video yang saya buat, yang mana video ini memuat proses konseling dengan topik permasalahan yang akan saya angkat, yaitu masalah keterlambatan. Banyaknya siswa yang datang terlambat ke sekolah, dan proses konselingnya ini adalah konseling individu. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya sekolah merupakan tempat atau lembaga penyelenggara pendidikan untuk menuntut ilmu dan juga diatur oleh berbagai ketentuan-ketentuan yang tentunya harus dipatuhi oleh semua orang yang berada di lingkungan sekolah, termasuk siswa yang berada di lingkungan sekolah itu sendiri. Oleh karena itu, siswa dituntut untuk mengikuti berbagai aturan dan tata tertib yang ada demi menunjang keberlangsungan dan kesuksesan proses belajar mengajar, dan juga untuk membentuk karakter peserta didik yang bertanggung jawab dan disiplin terhadap waktu. Kedisiplinan juga merupakan hal yang harus diterapkan kepada semua peserta didik, terutama selama proses belajar mengajar berlangsung. Hal ini dikarenakan siswa dituntut untuk mematuhi berbagai aturan dan tata tertib yang ada di sekolah. Nah, salah satu bentuk kedisiplinannya itu adalah siswa tidak lagi datang terlambat ke sekolah atau datang tepat waktu. Akan tetapi, pada kenyataannya seperti yang kita lihat, di sekolah itu masih saja terdapat siswa yang ternyata tidak patuh terhadap aturan dan tata tertib, karena bisa dilihat dari intensitas keterlambatan yang masih saja terdapat siswa yang terlambat datang ke sekolah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, terlambat artinya datang tidak tepat waktu. Tindakan ini merupakan salah satu bentuk ketidakmampuan seseorang untuk berada pada situasi atau tempat yang sudah disepakati sebelumnya. Nah, dalam konteks pendidikan, keterlambatan mengacu pada situasi di mana seorang siswa sampai ke sekolah melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Sebenarnya keterlambatan tidak menyebabkan gangguan yang besar apabila dilakukan sesekali. Namun jika keterlambatan ini melekat dan menjadi kebiasaan, tentunya akan membawa dampak bagi keberlangsungan ataupun pengalaman pendidikan siswa-siswa di sekolah, baik itu jangka pendek maupun pengalaman jangka panjang. Akibat jangka pendek dari siswa yang terlambat ini, contohnya terlambat masuk ke dalam kelas, kemudian ketinggalan pelajaran, tidak dapat berkonsentrasi saat belajar, bisa juga mengganggu teman-temannya yang lain, karena ketika dia masuk kelas, fokus teman-temannya juga mengarah ke dia. Dan biasanya siswa yang terlambat juga akan diberikan sanksi oleh pihak sekolah. Nah, sedangkan untuk akibat jangka panjang yang ini, siswa bisa saja tidak lulus dalam mata pelajaran tertentu, yang mana nilainya akan jelek, bahkan bisa dipanggil orang tuanya untuk datang ke sekolah. Dan yang paling fatal, bisa saja siswa yang seringkali datang terlambat ini akan dikeluarkan oleh pihak sekolah. Selain itu, peserta didik yang datang terlambat juga seringkali penyebabnya karena begadang pada malam hari, sehingga
dia tidur larut, kemudian sengaja mengulur waktu keberangkatan, dan juga ada yang menunggu temannya untuk berangkat bersama-sama ke sekolah. Untuk tahapan proses konselingnya sendiri itu ada tahap awal atau pembukaan, ada yang biasa kita sebut sebagai tahap attending, untuk membangun raport dengan konseli atau peserta didik. Kemudian ada tahap identifikasi masalah yang terdiri dari personalisasi dan eksplorasi. Ada juga tahap inti, yang mana di sini kita akan menerapkan teknik-teknik dalam pendekatan behavioristik. Adapun teknik yang saya gunakan dalam video ini adalah teknik self management. Dan yang terakhir itu ada tahap evaluasi dan penutup, yang juga disertai dengan perencanaan tindak lanjut di sesi berikutnya. Untuk proses konselingnya, silakan menonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oh, Imelda ya? Iya Ibu. Oke, Imelda. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Ibu. Alhamdulillah. Tadi email di kelas belajar apa? Tadi belajar matematika Ibu. Matematika. Kalau nggak salah, guru matematikanya itu untuk kelas Ibu Sakina dia. Iya Ibu. Ibu Sakina. Bagaimana caranya Ibu Sakina mengajar? Kalau menurutku Ibu terlalu cepat caranya mengajar, jadi agak susah dipahami materinya, apalagi kan matematika Ibu. Terus tidak terlalu suka Ki. Oh, enggak disuka pelajaran matematika. Iya Ibu, kurang minat. Kenapa itu? Karena susah Ibu. Susah. Iya. Padahal sebenarnya matematika gampang sih kalau dipahami. Susah dipahami Bu, jadi begitulah. Kalau belajar matematika mungkin kita susah gitu, tapi kalau menghitung uang Cepat. cepat. Iya. Ya. Tadi ini kan Ibu Sakina yang mengajar. Tugas apa yang nak kasihkan Ki? Saya tugas tentang aljabar Ibu. Aljabar. Tapi selesai sih toh? Iya. Oke. Sebelumnya email tahu tidak kenapa Ibu panggil ke ruangannya Ibu? Kalau itu kurang tahu Ibu. Nggak tahu. Iya. Oke. Jadi sebenarnya Ibu kan sudah rekap absen untuk kelas K. Terus Ibu juga lihat kalau absennya itu kita rata-rata ada terlambatnya di setiap minggu. Jadi Ibu memastikan apakah betul seperti itu atau bagaimana. Biasanya memang terlambat Bu. Terlambat. Iya. Nah kalau boleh tahu, sebelumnya email sudah pernah dengar apa itu konseling atau sudah tahu memang? Belum tahu Ibu. Ini Belum. pertama kalinya datang ke ruang konsel. Oke, pertama kali di. Iya. Oke, jadi Ibu mau sampaikan bahwasanya konseling itu adalah sebuah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli, dalam hal ini Ibu, kepada email, yang mana tujuannya itu untuk memandirikan supaya Imelda bisa memutuskan atau mengambil keputusan ataupun solusi dari permasalahan yang sedang dialami. Nah, sebelumnya email belum pernah tadi masuk ke ruangan BK. Iya Bu, belum pernah. Belum pernah. Oke, jadi menurutnya Imelda kalau di BK itu tempatnya saja siswa-siswa yang bermasalah. Iya Bu, karena yang kulihat selama ini memang begitu Bu. Biasanya BK itu ditakuti ruangan-ruangan killer begitu. Killer, oh. Iya. Nah, tapi tidak berpikiran nih kalau BK sebagai polisi sekolah. Bisa jadi Bu. Bisa jadi. Sebenarnya iya sih, memang kalau ada juga siswa yang datang ke BK awalnya juga begitu.
guru-guru juga bahkan ada yang anggap kalau di BK itu kayak ya tempatnya siswa-siswa yang bermasalah, siswa-siswa yang kayak ya biasalah. Iya. Nah tapi sebenarnya kalau di BK itu bukan cuma siswa yang bermasalah. Nah siswa yang nggak punya masalah juga bisa datang ke ruangan ini. Nah mereka itu bisa cerita apa saja, bisa cerita terkait masalah pribadinya kah, masalah sosial, masalah belajar juga bisa, karir juga. Nah terus kan misalkan Imelda ini mau bicara atau mau cerita soal karirnya karena nanti setelah lulus SMA, lulus SMK mau kemana, mau misalkan mau bekerja kah, mau melanjutkan kuliah atau ada planning-planning yang lain. Misalkan Imelda mau kuliah tapi apa namanya susah untuk menentukan pilihan mau kuliah di universitas mana, mau kuliah di jurusan apa, ya kan terkadang begitu kan. Iya Bu biasa. Nah jadi bisa Ki juga datang ke ruangan BK, bisa Ki cerita, konsultasi sama guru-guru yang ada di sini, bertanya, Pak, Bu, saya sebenarnya ada niatan setelah lulus mau melanjutkan pendidikan. Saya mau kuliah, tapi saya masih bingung mau pilih jurusan apa di universitas mana. Nah, bisa gitu nanti lah dikasih beberapa referensi. Oh, ini ada beberapa jurusan. Oh, ini ada beberapa universitas. Nah, terus nantinya dikembalikan lagi sama kita berdasarkan minat dan bakat tak toh. Nah, di sini nanti tujuannya konseling supaya bisa kita mandirikan untuk mengambil sebuah keputusan nantinya ataupun solusi dari apa yang kita rasa bingung atau ada masalahnya toh. Iya Bu. Nah begitu, jadi kayak jangkit takut. Nah untuk masuk ke ruangan BK karena tidak selamanya di BK adalah orang-orang yang bermasalah. Nah begitu. Email memang kan datang ke sini karena ibu yang panggil toh. Iya. Ada kemarin ibu bilang sama temannya, bilang kalau Imelda ada waktu luang bisa dipanggil untuk ruangannya ibu, bisa disampaikan. Oke. Nah sebenarnya di BK juga itu nak apapun yang kita ceritakan tentunya tidak bakal diketahui atau terbongkar sama orang lain karena di BK itu ada yang namanya asas-asas bimbingan dan konseling, ada yang namanya asas kerahasiaan, ada yang namanya asas keterbukaan, kesukarelaan. Nah jadi misalkan email cerita sama ibu toh Iya. ada masalahnya, entah itu kan kebanyakan itu siswa kalau masalah-masalah pribadinya, masalah-masalah ataupun yang berkaitan dengan keluarga mereka nggak mau cerita kan karena Iya. takut. Emang kita takut nah karena kita itu sebagai guru BK sudah di ini memang oh ternyata kita harus jaga rahasianya anak-anak karena kan memang banyak anak-anak yang tidak mau cerita karena takut tuh rahasianya bakal Iya, Bu. diketahui. Biasanya begitu Bu. Pas Iya. sekolah di SMP juga saya kemarin ada temanku pernah cerita di BK terus udah lama tersebar ke semua guru Ibu. Nah itu juga bisa jadi sebenarnya masalah bisa ini nah ke masalah-masalah yang lainnya yang awalnya cuma masalah pribadi bisa juga mempengaruhi masalah sosialnya karena kan kalau diketahui sama temannya Iya, mereka kayak nggak terlalu percaya diri nih karena dibilang oh ternyata siswa ini ada masalahnya, oh ternyata siswa ini begini, iya kan? Iya Bu. Nah begitu tapi jangan khawatir, insya Allah kalau di sini tuh insya Allah guru-gurunya semua bisa jaga rahasianya anak-anak yang masuk di sini. Tadi Bu dengar ada yang namanya asas keterbukaan sama asas kesukarelaan. Terus sudah Bu tidak tadi jelaskan tentang Asas kerahasiaan. kerahasiaan. Iya. Bu kata Ibu apa tadi namanya asas keterbukaan sama kesukarelaan. Oke, jadi asas keterbukaan itu nah dalam bimbingan konseling adalah salah satu asas juga yang menekankan pentingnya bagaimana siswa ini bisa berbicara secara jujur,
dan berterus terang. Toh karena kan memang banyak yang nggak mau ceritakan masalahnya karena begini tadi, toh kembali kasus kerahasiaannya, takut terbongkar, takut apa. Nah makanya ada juga yang namanya asas keterbukaan. Jadi diharapkan kalau ada masalah terus terang lah bicara, supaya kan kalau misalkan ada yang tersembunyikan, tidak suka rela kita datang ke sini tuh kayak begini, kita datang ke sini ada paksaan atau tidak? Tidak ada, karena waktu luang juga. Ya kan? Nah itu salah satu asas sukarela kita datang ke sini tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Nah, misalkan kalau paksa ke guru ternyata kita tidak mau, berarti tidak terini dong asas kesukarelaannya karena ada paksaan toh. Iya. Nah, jadi begini, Ibu mau tanya, Melda kan datang ke sini secara sukarela, Ci. Iya, Moci juga terbuka. mau Ibu. Mau ya, karena memang itu harapannya Ibu, supaya Melda bisa aktif untuk bercerita, bisa terbuka dan berterus terang terkait permasalahan yang dialami ini. Nah, kalau begitu, berarti bersedia aja untuk mengikuti proses konseling? Jadi ya. Bersedia. Oke, berarti tadi bersedia kan untuk mengikuti proses konseling. Iya. Nah, sebelum itu kita sepakati dulu waktunya. Biasanya itu waktu untuk proses konseling itu 30 sampai 45 menit. Aku mau tanya kesediaannya, setuju kah atau mungkin ada kegiatan lain setelah ini? Enggak ada sih Bu. Nggak ada, Ji. Iya. Tugas-tugas tak Aman semua Ibu. Nanti bisa dibilang ke Ibu yang mengajar. Oh iya. Nanti kalau misalkan ibu nggak percaya di kelas, bisa suruh telepon saya saja toh. Iya. Bilang memang Imelda mengikuti tadi proses konseling di orang BK, makanya waktu belajarnya tersita sedikit. Iya. Ya. Oke, sebelum itu untuk posisi duduknya sendiri mungkin mau berputar atau bagaimana, sudah nyaman? Nyaman begini. Nyaman. Iya. Nah, dari masalah terlambatnya tadi, masalah keterlambatannya, kalau begitu Ibu mau minta kesediaannya Imelda untuk diceritakan kira-kira apa sih alasan ataupun penyebab kenapa seringkali selama 1 bulan ini intensitas terlambatnya itu setiap minggu ada-ada saja. Jadi begini Bu, biasanya tuh saya kalau pulang sekolah Bu sampai 3:30 kan. Iya. Sampai 3:30 itu capek Bu kan, sistem blok. Apalagi kalau praktek. Nah praktek itu dari pagi memang sampai sore. Jadi memang capek Bu, jadi itu kalau pulang ke rumah langsung tidur. Nah, bahkan tidur sore Bu. Iya. Jadi kebangun itu biasa jam 9, jam 10. Makanya kalau bangun jam segitu agak susah lagi untuk tidur. Terus biasanya bangun itu Bu jam 4 subuh. Jam segitu baru bisa tidur. Ya kalau tidur lagi Bu agak susah lagi bangun. Sampai jam 7 baru bangun gitu. Sampai jam 7. Oh, berarti ini karena kan memang aktivitas di sekolah kan padat, karena sistemnya juga kita kan menggunakan sistem blok. Jadi memang dari hari Senin, kalau misalkan kayak kita tadi belajar matematika toh, Iya. otomatis dari hari Senin sampai hari Kamis belajar matematika. Berarti capek ini dari pulang sekolah, terus kalau misalkan bangun nih jam 10 atau jam 9, susah nih untuk tidur kembali, makanya tidurnya subuh dan terlambat untuk bangun lagi. Iya. Oke. Selain alasan itu, kira-kira ada alasan lainnya?
Biasa juga Bu, saya antar adikku pergi ke sekolah. Iya, adik tak kelas berapa? Kelas 4 SD Bu, Di mana sekolah adik tak? di sekitar rumah aja Bu. Tapi arahnya memang maksudnya Iya berlawanan. Bu, berlawanan arahnya. Jadi saya ke sekolahnya dulu adikku, baru terus ke sekolah Bu. Tapi kemacetan juga di Iya Bu. ya. Apalagi- Selain itu Apalagi Bu, rumahku di Antang Bu, jadi mau jauh. memang di Iya, lumayan. selain itu yang tadi diantar adik kira-kira apa lagi yang lain alasannya? Ada juga Bu, saya jemput juga temanku. Ini temanku Bu, biasa lambat juga. Jadi begitu nih Bu. Biasa saya lambat datang, lambat maka ini Bu. Iya. Terus sampai rumahnya belum mandi. Lambat gitu juga dia Iya, ini. lambat juga Bu. Jadi kutunggu lagi. Baru bertahan gak ke sekolah. Tapi kalau misalkan berangkat ke sekolah nggak singgah-singgah nih lagi atau Tidak Ji Bu, udah langsung masuk. langsung jika sekolah. Tapi kadang dihadang sama Pak Satpam tidak. Biasa Bu, karena kan lewat belok. Iya. Nah, tadi kan sudah diungkapkan apa alasannya. Coba dipikir-pikir atau mungkin sudah dirasakan kira-kira apa sih dampaknya kalau misalkan sering kita datang terlambat. Dampaknya itu Bu palingan ketinggalan jam 1 jam pelajaran ke sekolah, karena kan itu kalau lambat Ibu biasa kan seperti yang kita tahu kan Ibu, hukum Ibu Iya. ada konsekuensinya, biasa disuruh membersihkan, disuruh inilah, disuruh itu. Nah itu yang kasih lambat 1 jam pelajaran. Jadi kalau misalnya ujian Ibu biasa tertinggal. Kalau misalnya hari Kamis kan gue evaluasi, Iya. biasa tertinggal di waktu itu. Otomatis teman tak sudah nomor 5 kita baru Iya. nomor 1. Ya begitu, jadi keteteran juga. Tapi bagaimana gurunya menerimanya kalau misalkan nggak tunggu ke? Begitu Bu, kadang ada yang terima, kadang ada yang tidak. Tapi biasanya kalau Senin, Selasa, Rabu itu biasa Bu, biasa kan dana kasih masuk Ki. Tapi kalau hari Kamis dan jadi kasih masuk karena kan evaluasi Iya. Bu, jadi Hari mungkin terakhir toh. guru kasihan Ki juga teman-teman. Nah, tahu yang akibatnya. Selain itu, akibatnya tadi apa namanya? Bisa ketinggalan pelajaran, terus sekarang juga guru dan nunggui gitu. Iya. Nah, saya ketinggalan pelajaran. Selain itu apa lagi kira-kira? Biasanya Bu kena ini juga, kena razia. Biasa kalau lambat Ibu disuruh ke baris, terus diperiksa apa semua. Dan sebelum diambil ke liptinku, apalagi liptin baru. Jadi Ya begitu memang disita sama kesiswaan. pernah yang menghadapkan, tak pernah yang menghadap untuk ambil juga baru pertama. Iya tadi. Bu. Berarti dijelaskan ini. Begitu memang udah pada panggil orang tua untuk ambil juga gitu. Oke, tapi kalau ini terlambat tak kira-kira nggak takut kalau dipanggil orang tua tak untuk datang. Takut juga Bu, karena sudah berapa kali Mi juga. Dan tahu kalau misalkan kalau pulang sekolah entah bertanya orang tua tak atau enggak kita kasih tahu orang tua tak enggak, Ibu, Pak, hari ini saya terlambat karena tadi begini. Enggak ditanya. Ditanya Bu, biasa karena itu juga Bu, kalau yang tiduran Kak di rumah seringnya nak kasih bangun orang tua aku, tapi memang susah Kak bangun karena memang kurang tidur kan Ibu dari malamnya itu. Ya. Terus capek juga, jadi langsung ketiduran sampai jam 10 tadi. Jadi begitu nih Bu. Nah, kalau dari faktor keluarga sendiri kira-kira apa? Ada kontribusinya orang tua sampai bisa terlambat? Begini Bu, kan itu adikku kan kuantar Kim saya yang tadi, kuantar Kim Bu baru ke sekolah, terus jaraknya juga Bu agak menjauh dari rumah, terus lawan arah sama ke sekolah begitu Bu, jadi bolak balik Kak. Sama ini
Maceku bukan kerja di pasar, Nah, otomatis subuh-subuh kita berangkat. Nah saya bukan biasa tidur jam 4 subuh, terus tidak ada yang kasih bangun kak, karena paciku juga sekitar jam 6 ibu berangkat ini di berangkat iya dari rumah, iya, dari rumah. makanya saya antar adikku bu, karena apa paciku sama paciku pergi semua kerja begitu gitu. Oke, jadi orang tua tak kalau pagi-pagi sudah pergi bekerja, Iya sedangkan kita kan tidur tadi jam 4 subuh. iya Nah, tidak bangun kan atau memang orang tua tak narasa juga bilang baru tidur makanya nggak bangunkan sebelum berangkat atau bagaimana? kalau masalah itu bu kurang tahu, kayaknya saya tidak rasa bilang saya dikasih bangun begitu, mungkin karena ke apa ya, karena begadang kan ibu dari jam 10 sampai jam 4 tadi. Nah itu ibu berangkat itu sudah sholat subuh. Oke, ya, ya. Karena kan pagi-pagi toh. Iya di pasar. Nah, kalau begitu ibu mau tanya lagi, bagaimana perasaannya Imelda kalau misalkan datang terlambat ke sekolah? Rasanya bu ada rasa menyesali bu karena bangun terlambat, karena agak sulit atur waktu ibu begitu. Tapi disadari gitu, Sadar ibu. sadar bahwa ternyata ini adalah sebuah masalah. Iya. Oke, Biasa juga ibu apa ya, merasa minder begitu karena teman-teman biasa masuk ke kelas ibu pasti biasa kayak dilihat gitu, iya malu ibu, kayak bintang iya superstar yang masuk. baru datang. Nah, otomatis kayak temennya, ih kenapa Imelda lagi, Imelda lagi. Iya yang sudah sering banget. Nah, kalau begitu, Ibu mau perjelas satu kali lagi. Mau tetap berada pada keadaan seperti ini, sering datang terlambat ke sekolah, atau kita mau berubah supaya bisa lagi datang tepat waktu seperti sebelumnya? Saya pribadi mau berubah. Mau berubah. Iya. Nah, kalau mau berubah, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi perilaku terlambat ini? Begini bu, untuk atasi masalah terlambat itu mungkin yang pertama ibu bisa kak atur alarm. Kak, iya bu, karena selama ini sering kak lupa bu. Terus mungkin kok atur di alarm kok belum jam sekian bangun kak. Kalau misalnya memang ketiduran kak jam pulang sekolah, mungkin bisa bangun sebelum maghrib bukan sholat juga. Ya. Terus nanti diubah lagi jam tidurnya bu begitu. Sama sebenarnya bu mau kak coba manajemen waktuku bu, karena memang agak berantakan di jam tidurku. Iya kan, kadang tidurnya pulang sekolah, Iya bu. kadang tidurnya subuh. Jadi kan kalau begitu memang kalau apalagi kalau subuh pasti tidak bisa gitu memang untuk bangun pagi. Iya bu. Otomatis ya memang terlambat sih, dan itu pun terlambat pasti bangunnya juga dipaksakan, iya kan? Iya bu. Nah, Walaupun ke sekolah biasa bu agak masih ngantuk, ngantuk. masih tertinggal nyawanya di rumah. Ya biasa begitu bu, pasti tinggal kiri antam. Kan ya bu, kalau teratur nih waktuku, kegiatan ini dilakukan jam segini, kegiatan ini dilakukan jam segini, mungkin kurang nih begadangku buat apa kan tidak begadang, maka sama kuatur juga waktu main gameku bu begitu. Ya sebenarnya main game boleh-boleh saja, tapi kan dibatasi juga, jangan bilang dari pulang sekolah sampai subuh main game terus. Ya kan misalkan 2 jam lah, 3 jam, kalau memang waktunya luang gitu. Iya bu. Sebenarnya bagus nih alternatifnya, sudah ada ini mau manajemen waktu toh. Iya. Nah, tapi supaya alternatifnya kita ini bisa terlaksana, bisa dilakukan, bagaimana kalau kita buat dulu kesepakatan. Nah, terus kesepakatannya ini kita mungkin bisa tulis di kertas. Nih, silakan. Bisa ditulis. Ibu punya di
contoh penulisannya. Ini Bu, apa menulis tulisnya? Ya, sebentar ya. Ini kan ada yang namanya self management atau teknik self management. Jadi self management itu bagaimana manajemen diri. Nah, kira-kira kayak contohnya itu ada di buku ini. Ada namanya lembar kerja self monitoring toh. Iya. Tapi sebelum itu kita tulis dulu namanya, nama, kelas, dan tanggal hari ini. Sekarang tanggal berapa Bu? Tanggal 10 November 2024. Nah, ini mungkin bisa klik dulu gambar tabelnya. Ada 6 tabel di sini toh. Iya. Oke, kolom pertama itu ada aktivitas harian. Kemudian di kolom kedua ada jumlah waktu. Ini hitungannya menit, nah ini jumlah waktu. Iya. Kemudian kategori waktu produktif non produktif dan proporsi waktu ideal. Waktu ideal, terus jumlah waktu yang terbuangnya. Yang dijelaskan dulu lah, kan di sini ada petunjuknya itu. Iya Bu. Yang pertama itu kita kan akan pilih jenis-jenis aktivitas hariannya toh. Kemudian kita hitung jumlah waktu yang dihabiskan dalam melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Nah, hitungan aktivitasnya ini semua dalam hitungan menit. Nah, kemudian kita bisa kasih tanda checklist di kolom ketiga dan kolom keempat terkait produktif atau tidaknya. Dan di kolom kelima itu kita juga bisa hitung proporsi waktu idealnya yang seharusnya dihabiskan untuk dilakukan kegiatan tadi. Nah, terus ada juga di poin kelima itu menghitung waktu terbuang atau tidak efektif. Di sini cara hitungnya itu kita lihat di kolom kedua dan ketiga toh ada jumlah waktunya, kemudian proporsi waktu idealnya berapa dan berapa jumlah waktu terbuangnya. Nah, mungkin aktivitas harian yang pertama itu waktu tidur. Waktu tidur. Nah, kira-kira Imelda dalam sehari waktu tidurnya berapa? Ini kan tadi itu saya tidur biasanya subuh. Pulang sekolah. Ya, Pulang sekolah itu kira-kira jam 4 lah sampai rumah. Itu tidur Bu sampai jam 10 malam. jam 10 malam.
Iya, jadi ada 6 jam. Setelah itu jam 4. saya begadang ibu sampai jam 4. Nanti bangun lagi jam 7. Berarti 6 tambah 2 jam artinya 8 jam. Iya bu. Ada 8 jam. Ada 8 jam. Kemudian 8 dikali 60 berarti 480 menit. Nah, kira-kira itu apakah produktif atau tidak? Begini bukan produktif sebenarnya karena sesuai sama jamnya toh, tapi 8 jam. salah waktu ya sebenarnya. Salah waktu. penempatan. Tapi kira-kira kalau waktunya sesuai dengan waktu tidurnya memang berarti produktif atau tidak? Ada produktif. Nah, Jadi saya cek dulu. iya, bisa checklist. Kemudian untuk proporsi waktu idealnya berapa? Tak, seandainya tidurnya itu enggak tidur kalau sore tuh, tidurnya memang di waktu tidur kalau malam. Kira-kira berapa waktu idealnya itu? Kan biasanya itu ada juga orang yang tidur 8 sampai 10 jam, 9 jam mungkin Pak. 9 jam. Iya. Berarti intensitas ininya jumlah waktu terbuangnya 1 jam ya. Iya. Untuk waktu santai, misalkan nonton TV, main game dan lain sebagainya, bagaimana? Itu kan main game itu pulang sekolah kan nggak mungkin karena kecapean, jadi langsung tidur. Terus kalau malam palingan mulai dari jam 10 main game sampai jam 4 subuh. Jadi 11, 12, 1, 2, 3, 4 ada 6 jam. Ada 6 jam. Iya. Oke. Tapi ini 6 jam gue scroll TikTok ini Oh, juga, tapi termasuk nih IG. waktu untuk bersantai kan? Iya. Berarti produktif tidak? Tidak produktif. Tidak produktif. Nah, proporsi idealnya berapa? Mungkin sekitar 2 jam misalnya. 2 jam, berarti 120 menit, 2 jam. 120 menit. Ini tadi 6 jam, berarti 360. Nah, jumlah waktu terbangnya berapa? 4 jam. 4 jam, jadi ya 4 kali 6 180 dan 60. Oke. Kemudian tugasnya di keluarga kan Imelda sebagai anak perempuan tuh pasti bantu ibunya, entah itu memasak kah, mencuci piring dan lain sebagainya. Kira-kira kalau dibantu orang tua tak, kalau di rumah Imelda adakah memang kegiatan keterjadwalannya, misalkan Imelda yang untuk menyapu, mengepel, kita yang kerjakan, orang tua itu bagian dapur, Kan saya cuci piring bu. cuci piring. Iya. Nah, berapa waktunya kira-kira cuci piring? 30 menit paling lama di. Iya. Tapi kan pakaianku juga bisa yang cuci sendiri. Bisa, Jadi bisa sampai 30 menit, 1 jam mungkin. 1 jam. Iya. Berarti 60 menit di. 60 menit di semua Iya. Nah, di situ ideal atau tidak? Ideal. Ideal J. Nah, produktif atau tidak? Produktif bu. Produktif. Nah, berapa idealnya sebenarnya untuk tugas-tugas keluarga kalau menurut tak? Menurut saya ideal. J. Iya. Versi jumlah waktu terbuangnya tidak ada jadi yang terbuang. Bisa checklist. Tanda datang saja. Nah, untuk ibadah, Imelda kalau di ini ibadahnya di rumah atau pergi ke musola terdekat? Di rumah juga.
di rumah. Nah, berapa menit kira-kira? Sholat palingan 5 menit satu kali waktu sholat. 5 menit, 5 sampai 10 lah. Nah, 5 sampai 10 menit. Dan itu produktif tidak? Produktif. Produktif. Proporsi waktu idealnya juga sama. Tidak ada jumlah waktu yang terbuang. Untuk merawat diri, nah mandinya ini, Melda, olahraganya. Olahraga jika? Biasa lari jogging. Lari, mandi, olahraga, dan lain sebagainya. Nah, berapa waktunya? Mandi palingan 15 menit. 15 menit. Iya. Olahraga berapa menit? Joggingnya biasa 30 menit. 30 menit, berarti 45 menit semua. Iya. Nah, untuk kategori waktu sama, tadi produktif. Oke. Untuk bergaul, mungkin ada keajakan nongkrong dari teman-temannya, bagaimana? Apalagi kan masih anak muda toh. Iya. Kan masih malam minggu ibu. Malam minggu banyak Iya. tersita waktunya di situ. Iya. Nah, berapa waktu kalau pergi ke malam minggu, mulai jam berapa? Biasa pergi itu sudah Isya. Itu jam setengah 8. Iya. Sampai baru jam 11, jam 12. jam 12. Oke, berarti Jam 4 jam setengah nih, kurang lebih 210 menit. Nah, ideal tidak itu? Kalau cuma nongkrong, duduk malam hari, ideal enggak? Tidak ideal ya. Enggak ideal. Nah, berapa waktu idealnya? Seharusnya mungkin pulang jam 9 ya. Jam 9 atau jam 10 kan? Iya. Nah, kira-kira 2 jaman lah. Iya. Oke, 120 menit. 2 jam. Oke, 150 waktu terbuangnya. Iya. Nah, untuk tadi sudah Belajar di mungkin ya belajar di rumah. Berapa waktu belajar, Pak? Enggak ada. Gak belajar, Ki. Iya. Karena pulang sekolah langsung tidur, Iya. Ki. Gak belajar. Jadi belajarnya kapan? Waktu di sekolah saja. Oh, berarti kalau misalkan ada tugas rumahnya Dikerjakan di sekolah. dikerjakan di sekolah, berarti bukan PR, Iya. tapi pekerjaan sekolah. Oke. Kalau untuk belajar di sekolahnya bagaimana? Dari sekolah bukan dari jam 7.15. Ya, 7.15, tapi kan kita bisa datang 7.30 Iya. sampai jam 15.30. Iya. Kira-kira berapa jam itu? Kayaknya 8 jam deh, Bu. 8 jam. Iya. Nah, berarti kalau 8 jam dikali 60 menit berapa? Kadang 480 menit. 480 menit. Ideal gitu. Iya, bukan dari sekolah atau Sekolah sudah ada di kurikulum juga. Tidak ada waktu yang terbuangnya di untuk kerja, mungkin tidak kerja jadi iya, Bu, langsung dipulang. dan lain-lain sebagainya. Ini nanti kalau misalkan ada tambahan bisa nanti terus kembali. Nah, selanjutnya ini tadi lagi tulis di sini saja. Ada lembar kerja, goal setting dan self contracting. Mungkin bisa juga kayak tadi tulis nama, kelas sama tanggal. Berapa orangnya anu kan? Terus nama lagi, Bu. Ya, tulis namanya, kelas, tanggalnya juga hari ini. Oke, di sini ada juga petunjuknya toh. Sudah untuk membuat tabel, ada aspek perilaku dan catatannya seperti apa. Ini bisa digambar dulu tabelnya.
Ini kan ada aspek perilakunya toh. Di poin pertama itu perilaku apa yang akan menjadi tujuan kita nantinya yang akan kita capai. Contohnya kan tentu saja perilaku yang ingin kita capai itu agar tidak lagi datang terlambat ke sekolah kan, datang tepat waktu. Nah itu adalah sebuah perilaku, target perilaku yang akan kita capai. Kemudian apa perilaku atau kondisi yang akan kita ubah, apa hambatan yang dialami selama pencapaian perilaku ini, dan konsekuensi positif. Ini konsekuensi positifnya kalau kita berhasil lakukan atau kita berhasil capai target supaya tidak lagi datang terlambat. Tapi kalau misalkan kita tetap datang terlambat, nah otomatis ada konsekuensinya juga apa yang bisa kita dapat, entah itu dari diri sendiri, entah itu dari keluarga ataupun dari pihak sekolah termasuk ibu yang kita sepakati nanti. Mungkin bisa ditulis dulu namanya siapa, dari kelas mana, terus tanggal hari ini. Apa lagi Bu? Tanggalnya Sekarang tanggal berapa Bu? tanggal 9 9. November 2024. Oke, ikuti tabel yang ada di sini. Ada aspek perilaku. Ini Bu apa perilaku targetnya? Nah, ini kan perilaku target yang menjadi tujuan. Iya. Nah, di sini kan perilaku yang ditargetkan itu tidak lagi datang terlambat ke sekolah. Itu yang akan menjadi target utamanya kita. Mbak Biin kan tadi nomor 1 perilaku target yang menjadi tujuan saya itu tidak lagi datang terlambat ke sekolah. Nah, Terus nomor 2 itu bagaimana Bu? yang kedua kan ada pengaturan aktivitas. Toh, Iya. nah, misalkan itu aktivitas tidurnya bagaimana. Apa aku tulis di sini Bu? Ini pengaturan aktivitas yang perlu supaya tidak lagi datang terlambat ke sekolah. Nah di sini tuh jenis aktivitasnya apa Bu? Misalkan kita mau atur waktu tidur. Tidur. Bentuk perubahannya itu misalkan kita tidur lebih awal jam 10 lah sampai jam 5 atau jam 6. Nah, kemudian nomor 3 itu perilaku dan kondisi yang perlu diubah. Nah, misalkan di sini perilaku yang perlu diubah itu kondisinya itu yang bentuk perilaku atau kondisinya misalkan begadang. Ini yang mau ini diubah. Terus begadang sih. Ya. Terus bentuk perubahannya tidak
begadang. Tidak begadang. Mungkin juga ini apa kondisinya juga apa namanya yang bermain HP. Kemudian yang keempat itu hambatan yang perlu Imelda kelola. Di sini Bu, bentuk hambatannya apa? Nah, kan misalkan pasti semua orang sih, kalau ibu juga punya hambatan terkait bermain handphone. Nah kan itu kan yang bikin Imelda begadang. Iya. Makanya itu hambatannya itu yang itu termasuk salah satu hambatan yang perlu dihilangkan. Maksudnya dikelola lah intensitas bermain handphonenya, mungkin bisa dikurangi. Yang awalnya dari pulang sekolah sampai tengah malam sampai subuh mungkin bisa dikurangi lah, untuk apalagi kalau bermain game atau scroll TikTok dan lain sebagainya mungkin bisa dikurangi. Iya. Terus di sini Bu, usaha yang perlu dilakukan Mengatur waktu bermain handphone mungkin. Ada juga konsekuensi positif. Ini konsekuensi positif hampir sama dengan reward ataupun penguatan, yang dimana kalau kita berhasil kita bisa dapatkan konsekuensi positif ini. Misalkan dari diri sendiri, apa yang hadiah apa yang akan Imelda berikan kepada dirinya kalau berhasil untuk tidak lagi terlambat datang ke sekolah. Mungkin Bu, saya mau beli es krim Magnum matcha. Nah, bisa. Nah, kemudian dari keluarga, kan nanti ini kita bawa pulang toh, bisa kayak mungkin tanya juga orang tua, bilang ibu karena saya dapat panggilan dari ruang BK, saya disuruh buat list kegiatan, ada beberapa perubahan yang akan saya buat. Terus kalau berhasil saya meminta bagaimana tanggapannya ibu, kira-kira apa penguatannya dari ibu atau bapak bagaimana, adakah yang mau dia berikan penguatan supaya kita belajar dan terlambat, bisa diminta misalkan. Oh iya, jadi nanti nih Bu, saya tanyakan nih. Iya, bisa ditanyakan nanti Jadi sama jam orang isi tua. dulu. Bisa. Terus dari sekolah ini Dari sekolah. Nah, kalau ini kita rumuskan bersama dulu bagaimana. Kalau misalkan setelah dibuat terus berhasil, kira-kira apa yang mau kita usulkan? untuk yang dari sekolah ini Bu, kalau misalnya saya hasil tidak telat lagi selama 1 minggu, bisa nggak ditraktir Ibu? Mau ditraktir? Iya. Mau diistirahat keberapa? Jam pertama atau jam kedua sebelum sholat kek? Jam kedua Bu, bisa? Bisa. Tapi diingat harus dilakukan terlalu targetnya yang tadi. Iya Bu. Kalau misalkan tidak dilakukan, bisa dapat nanti konsekuensi yang negatif dari ibu. Iya Bu. Coba Jadi saya tulis ini Bu, tulis ditraktir. ya, bisa. Ditraktir Ibu Eka. Iya. Terus ini nomor 6 Bu, konsekuensi negatif. Ya, konsekuensi negatif hampir sama kan yang tadi positif toh. Iya. Sekarang kalau sudah positifnya, ada lagi negatif. Kakak. Dari saya. Kalau dari kamu sendiri, kira-kira kalau misalkan tetap terlambat, apa konsekuensinya? Bermain HP kamu mungkin bisa atau susah? Bisa kayaknya Ibu. Yang terus ini konsekuensi dari diri sendiri bagaimana? Mungkin yang di sini konsekuensi negatif jika saya terlambat lagi Bu.
kan saya suka sekali sama es krim. Ya, Tiap hari tuh minimal satu, Ibu. oke. Jadi mungkin saya taruh di sini tidak makan es krim selama 1 minggu. Bisa. Kan termasuk konsumsi negatif toh. Iya. Kemudian kalau dari keluarga, ini bisa didiskusikan dulu sama orang tuanya di rumah. Terus mungkin bisa jadi juga nanti orang tuanya akan sita HP-nya, karena kan kita begadang toh. Mungkin main HP. kalau orang tuanya sudah tidur, mungkin HP-nya akan diambil, dipegang sama orang tua, besok pagi lagi baru dikembalikan. Bisa saja, Ibu, tapi nanti saya diskusikan lagi di rumah. Ya. Kalau untuk dari sekolah, kalau email udah terlambat, kalau opsinya Ibu sih membersihkan ya. Bagaimana kalau dari kita bagaimana? Ruang BK. Ruang BK menurutnya Ibu kecil sih. Jadi, Bu, Gimana kalau ada perpustakaan besar? perpus Iya. bisa ya, Bu? Jadi dipikir-pikir memang Gina, kalau ngopi lagi terlambat, Iya, Bu. perpustakaan menunggu. Iya, Bu. Mulai dari toilet, mulai dari tempatnya siswa-siswa untuk menulis, ya kan? Iya, Bu. Nah, kemudian ini kertasnya, ini kertas gambar kerjanya, ini akan kita review kembali, oke? Iya, Bu. Oke. Selain itu, karena mengingat waktu konselingnya kita juga sudah hampir habis, ini kan Ibu kasih tugas tahu untuk dicatat nanti apa-apa saja perkembangan langkah-langkah dari lembar kerjanya, bagaimana hambatannya, apa yang sudah terlaksana dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi sebelum itu Ibu mau email dan menyimpulkan kira-kira apa sih yang bisa kita simpulkan dari proses konseling hari ini. Jadi yang bisa saya simpulkan untuk kegiatan konseling hari ini itu saya dipanggil ke sini karena masalah saya terlambat. Terus saya juga yang pertama, Bu, saya juga tahu kalau ternyata BK itu bukan cuma tempatnya orang bermasalah. Oke, berarti sudah ada nih. Iya, Bu, sudah ada pandangan Bayangan baru. ya, pandangan barunya kan. Iya. Terus saya, Bu, saya jadi bisa memikir-pikirkan tentang penyebab saya terlambat, Bu, dan ternyata memang berdampak besar bagi keterlambatan saya selama ini. Terus dampak-dampaknya juga itu saya ketinggalan mata pelajaran, Bu, tertinggal banyak lah karena sering tidak dikasih masuk di kelas. Terus yang paling penting itu, Bu, saya jadi tahu kalau saya ini kurang dalam manajemen diri saya sendiri. Dan Ibu juga sudah kasih saya kontrak, dan ini tuh akan saya diskusikan dengan keluarga saya terkait konsekuensi positif dan konsekuensi negatifnya untuk tidak lagi datang terlambat ke sekolah ini. Oke, bagus. Nah, kalau begitu bagaimana perasaannya Imelda setelah mengikuti proses konseling kita hari ini? Perasaannya senang, karena sudah dapat bayangan untuk bayangan solusi untuk masalah yang selama ini saya alami. Oke, berarti sudah mau berubah ya? Iya, Bu. Nah, kalau begitu Ibu harap semoga proses konseling kita hari ini tentunya akan berdampak positif bagi Imelda sendiri supaya tidak datang terlambat ke sekolah. Dan untuk ininya bagaimana kalau kita ketemu kembali di pertemuan selanjutnya, bisa tidak kalau di waktu, maksudnya minggu depan di waktu yang sama di ruangan ini? Bisa.
bisa. Tapi kalau misalkan tiba-tiba gurunya ada yang tugas yang mendesak atau bagaimana, bisa kembali dihubungi sama ibu. Mungkin bisa kita ubah jamnya sedikit ya. Iya. Oke. Jadi kalau sudah selesai Bu, saya sudah mau kembali ke kelas karena sudah lumayan lama tadi tertinggal. Oke. Nah, ini bisa dibawa ya. Iya. Kita ketemu minggu depan. Iya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.